Halo, kita ketemu lagi dalam video kali ini. Kita akan masih membahas persoalan kamera movement. Ada yang bernama kamera movementnya itu follow path. Jadi kita membuat semacam guideline ya untuk kameranya itu bergerak mengikuti si guideline tersebut. Nah, ini seperti biasa, ini sebagai contoh aja. Ada satu model buatan saya. Yang pertama itu adalah kita perlu add ya, shift A. Ada yang namanya itu path. Nah, dia jadi garis kayak gini ya. Kemudian masuk ke edit mode. Nah, kita rubah dulu nih kurvanya supaya dia garisnya melengkung, atau misalnya mau apapun itu terserah. Misalnya saya rubah ini, saya seleksi, pencet G, Y. Nah, anggaplah hanya ingin melengkung aja kayak gini. Jadi nanti kameranya akan bergerak dari sini ke sini gitu. Nah, kemudian balik lagi ke object mode. Saya coba rotasi garis ini dengan R, kemudian Y, terus step 45. Jadi ini seakan-akan dia miring. Oke, nah misalnya saya contoh buat lengkungannya seperti ini ya. Kemudian di atas ini kamera kita akan coba mensinkronkan nih dengan garis ini. Tapi kita buat ini jadi default dulu ke tengah ya, pencet Alt G. Nah, biar dia ke tengah. Kemudian langkah berikutnya adalah dalam kamera yang sudah dipilih ini, nah di atas ini nih ada namanya Object Constraint Properties. Kita klik. Nah, kita pilih yang follow path. Nah, follow path ini jadi dia supaya dia nempel ke garis ya. Nah, kita targetnya klik aja di sini, pilih yang nubes path yang tadi udah dibuat. Nah, ini udah nempel nih. Tapi kameranya ini masih nyorotnya malah nggak ke sini. Nah, biar ke situ adalah masih di add object constraint. Nah, pilih track to. Jadi perlu tracking ya. Nah, targetnya ini kita tentuin nih. Kalau di sini saya targetnya ke objek ini ya, karakter ini. Kita klik aja di sini. Nama karakternya Baby Odi. Nah, dia udah tersorot gini nih. Supaya dia mau bergerak ke sini, karena ini kan tuh timelinenya ini belum ada pergerakan gitu. Jadi di kamera ini, di pilihan follow path ini, nah ini follow curve-nya ini dia centang. Kita centang, kemudian animate path. Nah, sudah. Jadi kalau kita spasi atau play, nah dia bergerak. Nah, cuman dia bergeraknya terus-terusan nih ke bawah. Artinya ada speed yang perlu diatur. Tapi kalau sebagai preview, misalnya kita dalam kamera view, nah nantinya tuh jadi kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, supaya dia pas ya, itu kan ada supaya tepat dengan jumlah frame-nya nih. Jadi klik nubes path-nya. Kemudian di object data properties ini, nah ini ada yang namanya path animation. Nah, frame ini kalau kita rubah ini bergantung ke speednya ya. Misalnya kalau kita mode kamera preview lagi, nah kita play. Kemudian ini kita coba jadi 250 ya. Kita klik di sini. Nah, dia jadi agak lambat dan dia pas dengan garis tadi yang dibuat ya. Jadi dia tidak tekor sampai ke bawah. Misalnya kita lihat kalau kameranya biasa. Nah, lihat pergerakan kameranya itu pas ya 250 frame. Jadi satu garis ini dia di settingnya pas 250. Kalau misalnya dia lebih cepat 50 misalnya, nah dia bakal jadi tekor gitu. Misalnya kalau kita
kamera preview. Nah, dia jadi cepet ya. Nah, makanya ini untuk sementara saya coba rubah dulu 250 supaya pas. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita coba dalam mode render dan kita akan coba render ini jadi animasi ya. Kita klik. Nah, kita akan langsung loncat aja karena ini proses rendernya lama. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini salah satu teknik bagaimana kamera movement dengan menggunakan guideline ya. Guideline-nya itu kita pakai notepad tadi. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.